Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berbuka puasa bagi seluruh siswa-siswi SMP Raden Fatah. Kali ini tetap kalian harus menonton program andalan kita semua, yakni Jauhar Ramadan jilid kelima. Kali ini Pak Yuda tidak sendirian. Pak Yuda sekarang ditemani oleh Gus Imron Fatoni selaku pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sehat semuanya. Jadi podcast kita kali ini anak-anak membahas tentang berpuasa di era digital. Nah, karena kalian semua ini termasuk generasi milenial yang tidak bisa lepas dari gadget. Jadi penting sekali kita membahas tema pada pertemuan kita kali ini. Jadi yang mungkin akan kami tanyakan Gus yang pertama ini adalah mengenai jenis-jenis godaan puasa dulu. Nah, jenis godaan puasa ya. Mungkin bisa dengan sampaikan jenis-jenis godaan puasa itu apa saja Gus? Ya, terima kasih Pak Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan semua stakeholder yang ada di SMP Raden Fatah tercinta ini, dan juga kepada anak-anak yang hari ini sedang mengalami atau menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu puasa Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu Pak Yuda. Setelah sekian lama nggak kesini saya. Ya, terkait dengan dinamika puasa ya, termasuk pertanyaan Pak Yuda tadi terkait dengan banyaknya jenis-jenis godaan di bulan puasa, terutama di era digital ini ya. Ya, sebelum masuk kepada pertanyaan Pak Yuda, kita tentu terlebih dahulu mendefinisikan dulu puasa itu apa, kan gitu ya. Gitu ya. Terus jenis-jenis puasa, rahasia puasa, dan banyak hal itu, hakikat puasa dan seterusnya. Yang mana kesemuanya itu tadi nanti akan mengerucut kepada salah satu jawaban yang di situ membentuk tujuan puasa itu ya, membentuk jiwa-jiwa yang takwa. Jadi saya beri tujuannya dulu. Lah penyebabnya ini banyak. Sampai nggak kita kepada maksud dan tujuan puasa itu tadi, yaitu la'allakum tattaqun tadi itu. Definisi puasa itu kan menahan diri ya. Menahan diri dari masuknya benda atau makanan melalui mulut atau 9 lubang yang ada di tubuh kita itu, yang bisa sampai kepada perut ya. Itu yang membatalkan puasa kan. Itu itu ditahan. Ya, terus itu secara definisi. Nah, terus ada juga pengembangan dari definisi tersebut, manakala puasa itu harus akhirnya dibagi menjadi 3. Orang yang melakukan puasa itu dibagi menjadi tingkatan ya, ada beberapa tingkatan. Dulu kan sering ngaji di sini itu Bidayatul Hidayah ya, kitabnya Imam Ghazali. Masih ada. Sekarang ganti kitab. Sudah ganti. Di Bidayatul Hidayah dulu itu kan yang karangannya Imam Ghazali itu kan ada 3 tingkatan orang berpuasa itu kan. Puasanya yang pertama adalah puasanya orang awam, ya kan. Yang kedua orang khusus, kemudian yang ketiga adalah orang khusus, orang istimewa gitu. Tingkatan yang pertama orang yang melakukan puasa di tingkat awam itu kan menahan diri dari lapar, menahan diri dari dahaga, dan menahan diri dari dorongan syahwat. Itu yang bersifat fisik saja, perut, mulut, sama syahwat, kan gitu ya. Itu tingkatannya orang awam. Orang khusus itu beda lagi, meningkat. Selain yang 3 tadi, menahan lapar, dahaga, dan syahwat, sudah ditingkat lagi menahan panca indera, ya, menahan penglihatan, ya kan, menahan lisan, mata, lisan, telinga, serta tangan, kaki dari
perbuatan maksiat itu ditahan. Nah di sini nih tingkatan yang kedua, ya kan, orang khusus. Ya, tingkatan yang ketiga itu orang khususul khusus, artinya orang istimewa itu sudah masuk pada ranah hati. Yang puasa itu hatinya. Dari apa? Ya dari banyak hal, kepentingan-kepentingan, dorongan-dorongan hati yang bersifat pendek sementara begitu. Terus kemudian ada yang bersifat duniawi, yang bersifat indrawi, kebendaan, ya, materi-materi, dorongan-dorongan hati yang di situ semuanya agar jangan sampai memalingkan si saim tadi, orang yang berpuasa itu kepada selain Allah, kan gitu ya. Sehingga itu harus dijaga hatinya. Jadi ini sulit dilakukan yang ketiga ini. Mungkin tingkatannya sudah wali ya. Nah, tingkatan orang puasa ini akhirnya kan mengacu kepada pertanyaan jenengan tadi itu. Jenis-jenis tadi, jenis-jenis godaannya itu apa saja? Termasuk ke tingkatan mana ini Gus ya? Iya. Nah, sama Gus ya. Dengan itu kan akhirnya mudah kita mengklasifikasi kita godaannya di mana saja. Tentu di era digital ini lebih sulit, ya kan? Karena kalau menahan lapar, menahan haus, dorongan syahwat, ini kan semuanya berkaitan dengan kita menjaga mulut, menjaga mata, menjaga telinga, kan itu. Nah, maka kita mau nggak mau harus belajar. Kita jangan sampai terus kemudian kita itu berpuasa hanya sekedar puasa, tapi kelihatannya puasa tapi nggak berpahala kan begitu. Yang kesemuanya tadi itu adalah mengarah kepada bagaimana kita tuh menempa diri kita, menggulawentah jiwa kita, melemahkan hawa nafsu kita. Dengan berpuasa itu akhirnya kita bertujuan untuk pertama memang pasti itu menjalankan perintah ya. Nah, kedua adalah bagaimana kita menempa diri kita berproses agar kita menjadi orang yang memiliki jiwa yang takwa. Nah, sehingga jenis-jenis godaan tadi itu di era sekarang ini luar biasa. Apalagi gadget itu sudah barang sakral, ya kan? Orang nggak pegang gadget itu kayaknya sudah setengah mati. Iya, betul. Hidupnya sudah kayak nggak punya tujuan hidup. Iya, kayak bingung gitu ya. Padahal pintu masuknya nafsu, hawa nafsu, itu kan ada pintu masuknya itu untuk merubah atau menggoda seseorang. Gitu. Pintu masuknya itu apa? Pertama kali penglihatan. Itu jendela iblis itu, setan itu ya dari penglihatan. Orang kalau nggak lihat apa-apa ya nggak pikir apa-apa, kan gitu ya. Kalau orang berpikir apa-apa itu karena setelah melihat sesuatu kan gitu. Jadi awal pintu masuknya ini harus kita kenali dulu. Mana pintu masuknya ini? Boleh bawa gadget apa puasa boleh saja, nggak masalah, bawa apapun boleh, gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa pintu masuknya hawa nafsu itu adalah penglihatan. Jadi godaannya macam-macam. Mungkin kita lihat TV ya, ada tayangan produk makanan gitu. Ya, gitu ya. Menggiurkan. Ini yang pertama ya. Tingkatannya puasanya orang yang awam tadi ya. Iya. Lihat makanan, jangankan makanan yang asli yang berbau apa itu menggoda itu ya. Lihat di TV aja kan produk makanan yang ditawarkan ketika bulan Ramadan itu kan menggoda banget. Menggoda banget. Selama itu masih bisa dikendalikan, maka nggak ada masalah. Intinya kita jangan sampai mokel kan begitu ya. Jadi masalah kita kepuingin, masalah kita susah karena harus melawan hawa nafsu kita dengan keinginan karena penglihatan tadi itu ya nggak apa-apa. Asalkan kita jangan sampai mokel kan gitu aja. Atau mokel itu artinya menggugurkan puasa. Karena memang seperti itu. Puasa itu di samping niat, selama kita tidak secara syar'i kita tidak memasukkan benda-benda yang ke-9 lubang tadi itu, meskipun kita nggak kuat atau nggak kuat dalam arti kita susah aku gak poso wis
gak kuat itu. Selama itu tidak dilakukan, makan tadi itu atau apa itu masih sah puasanya. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu ketika sholat kemudian berniat ingin keluar, gak sholat langsung batal sholatnya. Tapi puasa enggak, selama tidak tadi itu memasukkan benda-benda di 9 lubang tadi itu. Jadi tetap jalan puasanya. Ya terus selanjutnya ini ada kata-kata yang seringkali anak-anak kamu tuh bicarakan dan juga dikatakan Gus. Kalau misalkan kita bilang nanti kalau bulan puasa itu di minimal mungkin pegang HP. Kan banyak kegiatan yang sudah dikerjakan gitu Gus nih. Yeah. Tapi anak-anak bilangnya justru sama HP itu Pak kita itu bisa melalaikan waktu begitu. Nah, mungkin tips dari panjenengan sendiri biar nanti puasanya ini juga puasa yang sehat, tidak hanya mainan HP. Karena anak-anak pikirnya kalau kita puasa main HP itu Pak kita bisa tiba-tiba maghrib, tiba-tiba sudah buka begitu. Nah, itu dari jenengan sendiri. Ya sebenarnya enggak apa penghalang, tidak jadi penghalang. HP itu jangan jadi penghalang untuk aktivitas kita, apalagi dengan tujuan tadi itu. Nggak apa-apa, silakan pegang HP. Kalau memang HP itu bisa melalaikan waktu, menekan hawa nafsu kita dengan cara itu, why not kan gitu. Kenapa tidak kan gitu. Monggo silakan. Asalkan tadi itu tujuan sampean pegang HP itu ya masuk di kategori 3 orang puasa tadi itu. Ingin jadi orang awam, puasa jadi orang awam maksudnya, atau yang tadi itu. Sehingga pegang HP, anggap sekarang itu HP anggap kayak keris dulu misalkan, atau dengan aktivitas yang lain, apa bedanya kan sama. Nah, tapi tadi itu bahwa ingat puasa adalah mengendalikan diri dari dorongan syahwat, entah itu syahwat melihat, syahwat mendengar, syahwat berkata, syahwat dari masalah ndelok HP, akhirnya kan bisa menahan banyak hal itu. Menahan mulut dari ngerasani, ya kan, ghibah, ya kan, menahan mulut dari apa? Namimah itu suka fitnah kemanapun, kesana sini bawa fitnah. Menahan diri dari melihat hal-hal yang di luar syariat kita tidak diperbolehkan. Dengan HP cukup. Menahan diri dari langkah kaki untuk melakukan hal yang bermaksiat. Nggak ada masalah. Silakan bawa HP. Akan tetapi tadi itu, Anda ini mau berpuasa, ingin seperti yang kategori pertama, yang orang awam tadi, yang hanya menahan diri dari makan, minum, dan dorongan syahwat, atau sudah masuk pada level kedua, ya kan, orang khusus, tentu ini pahalanya beda. Ya kan? Kalau masuk ketiga ya kayaknya nggak perlu dibahas sekarang lah ya, nanti itu kalau dibahas sekarang. Jadi silakan apapun yang sampean lakukan di bulan puasa ini, yang penting tadi itu jangan sampai esensi puasa itu justru mendapatkan Anda tidak dapat dari esensi puasa itu, sehingga inti dari puasa itu tujuan yang utama itu adalah bagaimana kita berproses membentuk jiwa kita menjadi orang yang muttaqin, ya kan, gitu. La'allakum tattaqun, itu tujuan puasa, gitu. Kalau era sekarang memang seperti itu. Nggak bisa dipungkiri gitu. Iya, banyak godaan melalui pandangan mata itu loh. Iya, monggo. Mungkin itu. Ya, mungkin pertemuan kita kali ini membahas tentang berpuasa di era digital ini cukup sekian, Gus. Sudah banyak sekali masukan bagi anak-anak kami juga, seluruh generasi Aswaja, SMP dan Fatah. Bagaimana caranya sampai kalian semua memakai dan menunjang berpuasa dengan menggunakan HP itu boleh-boleh saja, asalkan kita semua tahu pakemnya di mana ini, waktunya sampai kapan, dan juga masih ada kegiatan yang kita lakukan di luar itu. Mungkin bisa kita sambung di pertemuan kita selanjutnya, Gus Imran, ya. Iya, intinya tadi itu, apapun yang dilakukan, berpuasa adalah jangan lupa esensinya. Inti dari puasa itu adalah membentuk jiwa-jiwa yang bertakwa melalui proses tadi, puasanya orang awam, puasa orang khusus, dan khusus tadi, istimewa tadi itu. Itu harus terus ditancapkan di jiwa anak-anak itu. Gitu. Silakan. Terima kasih. Semoga nanti kita masih istiqomah dalam program kita Johar Ramadan jilid kelima ini. Pak Yuda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.